Saya seringkali dijatuhi pertanyaan seperti ini. Kenapa naik gunung? Apa nikmatnya? Jujur saja saya tak punya jawaban pasti akan hal itu. Tapi layaknya alarm, saat kepala sudah pernah dengan dunia kerja, hutan dan gununglah tempat yang cocok untuk memadamkannya. Tapi, seiring tumbuh kembangnya usia, saya sadari, hidup adalah sebuah perencanaan. Sebaik apapun hari ini, jika kamu tak punya perencanaan ke depan, kamu tak akan bisa berkembang lebih baik. Dan itu semua, secara tidak sadar, hutan dan gununglah yang berperan banyak dari sebuah pemikiran. Oke seluruh ini udah jam 4:30. Tadi rencana berangkat jam 2:30. Sok-sokan jam 2:30 pasang alarm gitu. Tapi nyatanya ya jam 3 bangun, sebenarnya jam 3 bangun, tapi magernya itu sampai nyampe 1 jam. Jam 4 baru keluar nyari air untuk buat kopi. Ini buat kopi dulu, nanti jam-jam habis ngopi ini beres-beres apa yang mau dibawa ke atas kita bawa sambil tutup dulu. Persiapan nanti jam-jam 5 kurang loh. Ini ngopi selesai, ngudut selesai, persiapan selesai guys. Ya gak tau lah dinginnya. Ini suhu di dalam sini aja nyampe berapa tadi, suhu di dalam ruangan, di dalam tenda ini 6 derajat celcius. Tapi ya udah dingin, terasa dingin banget. Tapi enaknya hari ini gak ada angin gitu aja. Kalau ada angin ya parah, tapi alhamdulillah cuma dingin aja. Saya masih kuat dan mari nanti gas lagi. Oke, sekian dulu. Dan akhirnya dengan tekad yang ada, saya pun berangkat. Berjalan sendiri di hutan Jepang kala malam itu sedikit berbeda saat kita berjalan dengan teman yang lainnya. Istilah takut yang selama di Jepang tidak ada, kini tiba-tiba sedikit terasa. Walaupun ini juga bukan kali pertamanya, saya sendiri di hutan Jepang. Saya sudah beberapa kali mendirikan tenda dan camp di hutan Jepang. Tapi dalam kasus ini sedikit berbeda. Saya berjalan kala malam, dan tentunya berbeda, bukan cuma sembunyi dan tidur di dalam tenda. Kalau berjalan, mata dan juga sugesti-sugesti buruk bisa saja meracuni pikiran. Dan biasanya yang saya lakukan saat hal yang seperti itu muncul, saya berusaha melogikakannya menjadi hal yang biasa di alam, seperti ranting jatuh atau angin yang menggesek dedaunan. Selain untuk menguatkan mental, mungkin hal-hal yang seperti ini bisa menambah tekad kita selama di hutan. Halo bro, ini belum ketemu siapa-siapa di jalan, masih sendirian berteman dengan air sungai. Masih sendiri di sini belum ada orang yang lewat sama sekali, yang dari belakang maupun dari atas. Ya dari atas ngurus sih, ya masih kalau di atas turunnya masih ntar, tapi yang dari belakang belum ada yang ngejar sama sekali. Oke, sekian dulu, gas lanjut.
Untuk kalian pendaki gagah, silahkan singgah di tempat ini. Tapi saya rasa untuk kalian yang sudah beberapa kali naik di Gunung Jepang, tempat yang bernama Karasawa ini pasti tidak asing di telinga kawan-kawan semua. Selain tempat camp yang recommended, di sini juga ada Sangaga Otaka yang tidak lain atap tertinggi ketiga di Jepang setelah Fuji dan Kitadake. Dan tempat ini akan terlihat sangat cantik lagi kalau memasuki bulan 10. Dedaunan di tepian dinding dan tebing warnanya berubah menjadi kemerah-merahan. Tapi sayangnya 2 hari yang lalu sudah turun salju di Karasawa. Ya sudahlah, saya hanya bisa pasrah. Inilah yang dinamakan realita tak sesuai dengan ekspektasi. Dalam angan dan pikiran, jalan menuju Karasawa akan begitu indah dengan warna merah merekah di mana-mana, seperti video yang sudah saya tonton di YouTube. Tapi kenyataannya berbeda. Daun merah kini tinggal sebuah khayalan dan cuman ranting keringlah yang menemani langkah, seperti merekam indahnya hari tua bersamamu, yang kenyataannya sebuah ekspektasi belaka, karena kenyataannya cintamu kini sudah gugur seperti jalan yang kutempuh kali ini. Halalalalah, ya Allah. Tidak ada, sebenarnya saya sudah tahu akan hal itu. Karena memang sudah terlambat datang, semua hal indah biarlah berlalu. Saya datang hanya untuk memeluk rindu dengan alam saja. Dan inilah salju baru yang ada di tahun 2020. Salju yang melapisi gunung jika dilihat dari kejauhan akan nampak indah. Tapi beda ceritanya kalau kalian pergi menapakinya. Salju sangatlah menyusahkan perjalanan, apalagi kalau saljunya sudah banyak diinjak orang, atau bisa saya sebut salju kering. Salju kering sangatlah licin dan bukan hal yang mudah untuk berjalan di salju kering, dan tentunya harus ekstra hati-hati. Tanpa disadari, akhirnya Karasawa Hut atau penginapan Karasawa sudah di depan mata. Di tempat inilah kawan-kawan bisa memesan penginapan jika tidak membawa tenda. Dan tentunya harganya sangat mahal karena pemandangan yang ditawarkannya tak diragukan lagi. Tapi sayangnya, seindah apapun Karasawa hari ini, saya tak bisa menapaki sampai puncaknya. Karena di tempat ini sudah ada pemberitahuan untuk tidak sampai puncak gunung karena sangatlah berbahaya, katanya. Walaupun saya tipe orang yang nekat, jika memang sudah tak masuk akal, saya juga akan mundur. Karena saya cuma punya nyawa satu, dan yang tentunya yang saya utamakan bisa pulang dengan selamat. Dan itulah hakikat pendakian. Oke seluruh, ini sudah di Karasawa. Sebenarnya tadi sampai sini tuh sekitar setengah 8-an. Ya sekitar setengah 8-an kita sampai sini terus. Tapi kayaknya nih nggak bisa untuk langsung ke puncaknya. Mungkin saljunya licin. Ini sebenarnya licin banget saljunya. Saya harus, kalau ada orang yang bilang trek pasir itu sulit, coba deh di trek salju kering, jangan salju basah. Salju basah masih enak, salju kering ini udah licin parah bro. Pokoknya untuk kalian yang ingin trek-trek yang seperti ini, salju basah atau apapun, pokoknya pakai icing kalau ada. Kalau nggak ada ya harus beli. Treknya sangat licin banget seperti ini licin banget ini.
Ini jembatan. Ini nggak bisa kalau kamu nggak pakai aizeng gitu. Harus pakai aizeng, dan ini untuk trekking ke atasnya murih, sangat murih banget, nggak bisa. Kita sampai sini aja, nanti kita turun langsung ke Kamikaze. Ya sudah lah, nggak apa-apa. Next time, lain waktu dan kesempatan. Untuk ya nggak mau berkorban juga kan untuk sampai atas, tapi dalam keadaan seperti ini sedikit kecewa karena sedikit terlambat datang juga. Ini kalau 1 minggu yang lalu masih bisa karena saljunya baru turun 2 hari yang lalu ini. Tapi ya sudahlah, mungkin belum rezekinya kesini lagi. Mungkin malah kita disuruh kesini lagi lain waktu. Jauh des. Oke seluruh, ini kita makan ramen aja dulu. Setelah itu setelah ini jam 9 kita turun, karena ya apa-apa, kita makan ramen dulu. Ramen spread. Dingin banget. Kita sering lupakan hal yang sederhana, yaitu duduk sebentar, menikmati hidup, mengevaluasi yang telah berlalu, dan mencari hal yang bisa dijadikan rule ke depan dalam sebuah perencanaan. Kita seringkali sibuk bekerja, sampai tak tahu jika menikmati kopi dan bersendu mesra dengan rokok di alam terbuka itu sangatlah istimewa. Kita seringkali memaksakan untuk terus-terusan bekerja, hingga lupa kalau tubuh juga perlu disegarkan kembali dengan cara mendatangi indahnya alam. Keluar dari zona nyaman itu perlu, dan masuk ke zona nyaman itu adalah sebuah kewajiban. Jadi, jika ragamu sudah begitu lelah dengan dunia kerja, keluarlah. Kamu akan banyak menemui hal-hal baru, pemikiran-pemikiran baru, teman baru, bahkan dunia yang baru. Dan setelah dirasa cukup, kembalilah ke zona nyaman, dan kembalilah bekerja. Karena ada banyak yang menantimu untuk diberi sesuap nasi. Jadi intinya, hidup itu harus berimbang, tetap melakukan hal yang membuat kita bahagia, tanpa lupa membuat orang-orang terdekat kita juga bahagia.